saya akan menerangkan di sini polimer yang saya gunakan untuk pembuatan mikroenkapsulasi yang merupakan berasal dari polimer biodiversity Indonesia, di mana saya dapatkan dari Pantai Carita, dari Bogor, ataupun daerah-daerah di Jawa Barat. Seperti kita lihat di sini, saya di sini menggunakan fukoida yang berasal dari rumput laut. Kemudian saya gunakan di sini adalah amilopektin yang saya ambil dari kaki jagung. Kemudian di sini saya menggunakan albinat konsentrasi 0,15%. Kemudian juga saya di sini gunakan glukomana, ya. Kemudian saya gunakan di sini adalah kitosan yang berasal dari Cirebon, dan kemudian saya di sini gunakan fukoida juga, ya, tapi sudah lebih dimurnikan lagi. Kemudian di sini saya gunakan glukomana dengan modifikasi gugus gulanya. Kemudian digunakan juga kitosan yang mengandung derajat deaksetilasi tertentu. Kemudian saya juga di sini menggunakan di sini albinat, tapi konsentrasinya adalah 1,735%. Setelah itu saya gunakan di sini adalah glukomana dan mengalami modifikasi pada gugus gulanya. Kemudian saya di sini menggunakan vinulin yang berasal dari ubi gambia, saya isolasi. Kemudian saya juga menggunakan kitosan dengan 250 kilodalton. Kemudian saya di sini menggunakan larutan sodium tripolifosfat. Ini saya gunakan untuk pembuatan nanopartikel untuk enkapsulasi dari solusi mediumnya. Kemudian saya gunakan di sini adalah juga selanjutnya amilopektin, tapi dengan modifikasi pada gugus gulanya. Kemudian saya menggunakan kitosan dengan modifikasi pada gugus glukosaminnya. Kemudian juga saya gunakan di sini air tentu saja untuk pengenceran untuk mendapatkan konsentrasi susu dan polimer. Jadi inilah polimer yang saya gunakan untuk membuat mikroenkapsulasi ataupun untuk pembuatan nanoenkapsulasi dari kondisi medium. Jadi selanjutnya saya akan memformulasikan mikroenkapsulasi dengan menggunakan bahan dasar dari albinat, di mana saya akan menyiapkan larutan kalsium klorida yang kemudian nanti stem cell-nya saya campurkan dengan larutan albinat, kemudian diteteskan pada larutan kalsium klorida yang steril dengan kecepatan tertentu. Setelah menjadi mikroenkapsulasi dengan penetesan, maka akan disalut dengan polimer-polimer, termasuk adalah dengan polimer yang saya tunjukkan tadi, di mana polimer tersebut sebagai penyalut dari mikroenkapsulasi dengan bahan dasar albinat untuk penyautan pertama dan juga untuk penyautan kedua. Di mana penyautan pertama ini harus muatannya itu berbeda dengan muatan sebelumnya, di mana kita mendapatkan adalah albinat di muatan negatif, maka harus disalut dengan kitosan yang bermuatan positif, dan selanjutnya kita salut lagi dengan muatan negatif, yaitu albinat. Dalam prosesnya kita harus mencuci kalsium klorida ya dengan dapat salin konsentrasi satu kali. Setelah itu kita lakukan proses sesuai yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan demikian mikroenkapsulasi yang telah didapat ya kita kumpulkan dalam flash dan kemudian kita kasih medium sesuai dengan medium pertemuan dari selnya. Lalu kita lihat morfologinya dengan menggunakan mikroskop dan dilihat di layar di sini untuk lebih jelasnya. Maka akan terlihat perbedaan topologi kalau kita menggunakan berbagai jenis dari polimer dan untuk penyalut pertama dan penyalut kedua. Selain itu saya juga menggunakan dua jenis sel, yaitu stem cell Warthin dan juga stem cell adiposa tisu. Dimana kita harapkan di sini
ini melihat pengaruh dari mikroenkapsulasi terhadap pertumbuhan dari sel itu ataupun karakteristik dari sekret-sekret hasil metabolisme dari masing-masing sel ketika mendapatkan perlakuan dengan berbagai jenis polimer di mikroenkapsulasi dengan beban tersebut berdasarkan biodiversitas Indonesia yang didapatkan dari kekayaan alam Indonesia, sehingga kita dapat mendapatkan jenis polimer tertentu yang bisa mengoptimasi hasil dari sekret-sekretnya tersebut untuk pengobatan tertentu. Selain itu juga kita bisa mendesain potensi dari polimer tersebut untuk pelepasan dari sekret-sekretnya ataupun pelepasan dari sel-selnya jikalau kita inginkan periode-periode tertentu untuk pengobatannya dengan penggunaan ataupun pemberian hanya 1 kali. Maka dengan penggunaan polimer tadi akan dilihat berbagai rilis, waktu rilisnya dari berbagai polimer dan pengaruh dari polimer tersebut serta dan verifikasinya terhadap rilis dari stem cell ataupun sekret-sekret yang datang dari stem cell untuk berbagai kondisi penyakit, untuk berbagai kondisi dari organnya, sehingga bisa dioptimasi polimer mana ataupun mikroenkapsulasi mana yang akan menghasilkan terapi terbaik di daerah ataupun organ tertentu ataupun permukaan tertentu dari sistem biologi di dalam tubuh kita untuk pengobatan yang optimal. Sehingga diharapkan dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia bisa dihasilkan optimasi dari produk stem cell. Begitu pula hal yang sama untuk produk nanoenkapsulasi yang mengandung sekretome, yaitu di mana kita langsung mengenkapsulasi dengan ukuran nano dari sekretome yang berasal dari kondisi medium, di mana kita akan memberikannya dalam bentuk sediaan farmasi, salah satunya adalah gel untuk luka bakar. Demikian yang saya sampaikan untuk pemanfaatan dari mikroenkapsulasi ataupun preparasi selanjutnya setelah saya